Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara menghimbau kepada masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah kurban, pastikan hewan yang kita jadikan hewan kurban pada Idul Adha nanti ya, sesuai dengan syarat yang dijelaskan di dalam fikih. Di antaranya adalah hewan yang kita jadikan kurban itu adalah hewan yang sehat, di samping umurnya juga sudah mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Memang Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022, tapi itu berkaitan dengan PMK, penyakit mulut dan kuku. Di situ dijelaskan bahwasanya ada dua kategori, kategori yang ringan dan kategori yang berat. Kategori ringan mungkin kukunya hanya melepuh, maka ini sah dijadikan hewan kurban. Yang kedua berat, ya, kuku melepuh sampai terkelupas, sampai berdampak pada kakinya sehingga berjalan pun sulit, maka hewan ini tidak bisa dijadikan kurban. Jadi kalau virus yang melanda khususnya Kabupaten Labuhan Batu Utara tadi yang menyerang hewan sehingga menyebabkan hewan tersebut sulit makan, bendol-bendolan yang tadi menyebabkan dia sulit untuk berjalan, maka sudah bisa kita pastikan hewan ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban pada pelaksana ibadah kurban Idul Adha nanti. Maka saran kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang pertama, bagi para peserta kurban atau panitia kurban yang akan mencari hewan kurban, ya pastikan hewan yang akan kita beli dari penjual itu pastikan terhindar dari penyakit yang menyebabkan hewan kurban itu tidak bisa memenuhi syarat. Atau yang kedua, ini yang lebih aman, karena kabar yang beredar ini virus ini hanya menyerang sapi atau lembu, sementara tidak menyerang kepada hewan kambing. Maka saran kami dari Majelis Ulama Indonesia supaya lebih amannya, jadikan aja hewan kurban kita pada tahun ini beralih dari sapi kepada kambing. Itu saja mungkin tanggapan dari kami Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara. Artinya bahasanya kalau penyakit lembu pada kulit itu hanya bengkak-bengkak aja, tidak menimbulkan pecah-pecah, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau tidak pecah-pecah dan tidak menyebabkan berdampak pada yang lain, kalau kita ambil kiaskan tadi dari fatwa MUI tadi, mungkin bisa kita kategorikan kepada ringan, berarti sah kita jadikan sebagai hewan kurban. Cuma begini juga disambung, kalau andai kata hewan tersebut sakit, ya kan, ya sembuh, apakah bisa dijadikan hewan kurban? Bisa. Atau kalau andai kata diperhitungkan nanti, kan penyembelihan hewan kurban ini kan ada 4 hari nih, 10 Zulhijjah, terus hari Tasyrik, 11, 12, 13. Kalau andai kata dimungkinkan 2 hari ke depan akan sembuh, entah tepatnya pada 12 Zulhijjah, tunggu aja hewan itu sembuh supaya bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kita kiaskan aja tadi dari fatwa MUI tadi tentang masalah penyakit PMK tadi, kalau dia kategori ringan itu bisa dan sah dijadikan sebagai hewan kurban.